Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segalanya untuk kita. Salawat dan salam bagi nabi tercinta kita, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu lagi dengan kami yang kali ini akan menyampaikan tentang proses belajar mengajar pendidikan agama Islam. Sebagai tugas mata pelajaran atau mata kuliah metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI. Semester 3 Pendidikan Agama Islam Universitas Cendekiatama, yang dosen pengampunya adalah Ibu Linda. Baik rekan-rekan semua, kali ini sebelum kita menuju kepada proses belajar mengajar tentang PAI, kita coba memahami dulu tentang metodologi pembelajaran PAI. Metodologi, ya kita mulai dari metodologi dulu ya. Metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ada dua kata. Yang pertama adalah metodos, yang kedua adalah logos. Nah, metodos itu dalam arti bahasa Indonesia berarti cara atau jalan, sedangkan logos itu adalah ilmu. Kemudian tentang pembelajaran PAI. Nah, apa itu pembelajaran PAI? Pembelajaran pendidikan agama Islam itu suatu proses yang tujuannya adalah untuk membantu anak didik kita, peserta didik kita, agar bisa memahami atau agar bisa belajar Islam dengan baik, tentang al-Islam. Nah, sedangkan metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam mempunyai pengertian suatu ilmu yang membicarakan, yang mempelajari tentang cara, strategi, langkah, ataupun siasat yang digunakan sebagai seorang pendidik dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, itu tentang metodologi pembelajaran PAI. Selanjutnya tentang ruang lingkup pembelajaran atau metodologi pembelajaran PAI. Ya, ruang lingkupnya ya. Ini ada beberapa. Kami mencatat ada 5 ruang lingkup dari metodologi pembelajaran PAI. Yang pertama adalah perencanaan pembelajaran. Ya, kemudian yang kedua bahan-bahan perencanaan, bahan-bahan pengajaran. Yang berikutnya adalah strategi pembelajaran. Yang keempat media pembelajaran. Dan yang kelima adalah evaluasi pembelajaran. Jadi dimulai dari perencanaan, kemudian bahan-bahannya apa, strateginya apa, kemudian medianya apa, kemudian diakhiri dengan evaluasi sampai di mana keberhasilan dari pembelajaran PAI. Itu tentang pembelajaran pendidikan agama Islam. Baik, kita berlanjut ke bagaimana sih proses belajar mengajar dalam pendidikan agama Islam. Baik, kita menuju teori belajarnya dulu ya. Secara garis besar para ahli menyatakan bahwa teori belajar itu ada 4. Yang pertama adalah teori behaviorisme, yang kedua teori kognitivisme, yang ketiga teori konstruktivisme, dan yang keempat adalah teori humanisme. Teori belajar behaviorisme itu tentang belajar secara kondisional ya, melihat atau mencontoh sesuatu hal kemudian dilakukan. Itu teori behaviorisme. Kemudian kognitivisme
yaitu belajarnya dengan cara memahami, jadi melihat sesuatu kemudian menganalisanya dan dipahami. Sedangkan teori yang ketiga yaitu teori belajar konstruktivisme, ya, yaitu belajar yang itu lebih menekankan kepada diri kita ya. Jadi manusia itu kan makin hari makin berkembang. Nah, dari tahapan-tahapan perkembangan itu maka ada namanya pengalaman ya. Jadi mengalami pengalaman dan disitulah dia belajar mengenai PAI. Kemudian yang keempat, teori belajar humanisme. Nah, ini teori belajar yang menitik beratkan pada student center ya, pada pusatnya itu adalah peserta didik ya. Ya, jadi peserta didiknya itu kita kita pelajari, kita telaah adakah potensi atau bakat atau minat gitu si student ini atau si anak didik kita ini. Nah, kemudian kita coba kembangkan, disesuaikan. Jadi minat bakatnya apa, potensinya apa. Itu tentang teori belajar yang dikemukakan oleh para ahli. Kemudian kita pelajari juga hakikat belajar. Sebenarnya belajar itu apa sih? Nah, ya. Jadi belajar adalah terjadinya perubahan pada peserta didik kita. Ya, ada perubahan setelah melakukan serangkaian aktivitas. Nah, jadi ada aktivitas, ya, misalkan membaca, mengaji, mengkaji, terus kalau di pengalaman itu menemukan sesuatu gitu ya, menemukan sesuatu sehingga si peserta didik tersebut meningkat. Nah, meningkat dari pikirnya ya, kemampuan berpikirnya. Nah, itu hakikat dari belajar. Kemudian kalau tadi belajar, apa sih hakikat dari mengajar? Nah, ini ya, mengajar itu berarti si para pendidiknya ya. Mengajar adalah suatu aktivitas ya, aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan dengan sebaik-baiknya dan menghubungkannya ya, organisasi atau lingkungan tersebut dengan peserta didik kita, sehingga anak didik kita itu terjadi proses pembelajaran ya. Jadi si anak tersebut jadinya belajar gitu. Karena ada lingkungan yang sudah terkondisi atau organisasi yang sudah dikondisikan juga. Itu hakikat dari mengajar ya. Nah, kemudian sekarang proses belajar mengajar itu sendiri ya. Apa itu proses belajar mengajar? Proses belajar mengajar berarti ada dua hal yang saling terkait, yaitu yang belajar kemudian yang mengajar. Nah, ini sebenarnya adalah aktivitas inti dari proses pembelajaran. Nah, gitu ya. Jadi proses pembelajaran. Jadi ada yang belajar yaitu peserta didik atau murid kita ya. Kemudian ada yang mengajar ya, kita sebagai pendidik. Nah, ini proses belajar dan mengajar ini mempunyai tujuan yang sama ya, tujuan sama, yaitu adalah meningkat kemampuan berpikirnya. Nah, kalau di sini PAI berarti proses belajarnya mengajarnya ini menuju agar bisa memahami al-Islam dengan baik dan benar sesuai dengan kurikulum yang ada, sesuai dengan tujuan pembelajarannya, yaitu tentang proses belajar mengajar PAI ya. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami dan tentunya bermanfaat. Terima kasih dari kami ya, mudah-mudahan apa yang kami jelaskan sedikit namun mudah-mudahan bisa khususnya bermanfaat untuk diri kami pribadi dan umumnya kepada rekan-rekan semua. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.